Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehingga mulia, sukses, luar biasa. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sengketa bisnis syariah. Namun sebelumnya kita tolong ketua kelas untuk berdoa, ya, memimpin doa agar kelas bisa lancar. Silakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, kita masuk kepada pembelajaran sengketa bisnis syariah. Kita lihat landasan dan karakteristiknya. Ya, secara definisi, perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pemenuhan hak dan kewajiban suatu akad atau perjanjian. Jadi, sengketa ini lahir dari perbedaan, ya, perbedaan pendapat di dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang ada di sebuah akad atau perjanjian. Itu yang jadi pemicu, ya. Jadi kalau nggak ada perbedaan, ya nggak ada sengketa, ya. Kemudian lingkupnya ini melingkup sebuah ranah bisnis Islam, ya, atau bisnis syariah, termasuk di dalamnya merupakan syariah, suatu syariah dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat karakteristiknya. Ada 3 karakteristik, ya, untuk diketahui, untuk dipahami. Yang pertama, sumber daripada bisnis syariah ini mengacu kepada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan fatwa mutakhir, fatwa kontemporer dari Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang kedua, asas keadilan. Ini mengedepankan keadilan, rugi, untung, semuanya harus adil. Dalam konteks ini, kalau rugi ditanggung bersama, kalau untung dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, ya. Dan yang ketiga itu anti eksploitasi. Dalam hal ini adalah muamalah bisnis syariah ini harus bersih dari unsur riba. Yang kedua, gharar itu maksudnya potensi ada penipuan, ya, ketidakjelasan. Dan yang ketiga, tidak boleh ada maisir. Maisir itu spekulasi atau judi, perjudian, ya. Kemudian yang terkait dengan mekanisme, ya. Mekanisme penyelesaian ini, mahasiswa sekalian, ada beberapa atau ada 2 pilihan kalau ingin menyelesaikan bisnis atau penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang pertama, menggunakan jalur litigasi. Apa litigasi? Pengadilan. Yang kedua, menggunakan jalur non litigasi. Nah, ya kita sampaikan di sini, ya teman-teman mahasiswa, itu tentang non litigasi. Salah satunya adalah prosedur beracara di Basarnas. Apa Basarnas? Badan Syariah Arbitrase Nasional, ya. Dan ini diawali dengan pengajuan, ya, pengajuan tertulis, kemudian memilih arbiter, ya, kemudian menuju tahap perdamaian, ya. Dan yang terakhir adalah putusan final. Final ini putusannya mengikat, tidak bisa dibanding, ya, putusannya mengikat. Beda dengan litigasi tadi, putusan pengadilan pertama belum mengikat kalau pihak yang lain nggak menerima. Makanya ada banding, ada kasasi dan apa. Kemudian, nah ini perbandingannya. Ya, sebagian tadi sudah kita jelaskan, ya. Litigasi dan arbitrase syariah. Maksudnya beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dari sisi sifat persidangan, ya, itu terbuka untuk umum, itu kalau litigasi.
terbuka untuk umum. Kalau dari sisi arbitrase tertutup, ya jangka waktu litigasi lumayan panjang. Kalau arbitrase lumayan cepat, 180 hari maksimal. Hasil akhir putusan menang kalah kalau litigasi. Kalau arbitrase win-win, loss-loss, maksudnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kenapa? Karena ada damai atau Islam, ya. Dan yang terakhir, kualifikasi memutus dalam hari ini, kalau di litigasi namanya hakim, kalau di arbiter namanya arbitrase, namanya arbiter, ya, yang punya kompetensi syariah. Nah, ini kita melihat dari sisi mana yang dipakai berdasarkan survei. Ya, ternyata berdasarkan survei yang dipakai adalah lebih banyak musyawarah kekeluargaan, ya, sampai 85%. Sementara litigasi berapa? 30%. Nah, ini kita lihat sekarang prinsip utama Islam. Ya, Islam, tahu ya Islam, ya? Apa Islam? Perdamaian, ya. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9, itu Allah perintahkan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Ya, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok yang bertikai, maka damai. Ya. Ya, intisari daripada itu, ya, kalau ada sengketa syariah, maka penyelesaiannya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam wujud pengadilan agama atau lembaga lain yang tentu prinsipnya adalah syariah. Yang kedua, bagi pelaku bisnis syariah, ini ada ayat Allah di surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang suatu, maka kembalikan solusinya kepada Allah. Berarti apa? Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Maksudnya dikembalikan kepada Rasul itu hadis Nabi. Nah, ini tahap terakhir, ya, di dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah itu ada lembaga dan juga ada tantangan, ya. Kalau dari sisi Basarnas, ya, itu ada 20 lembaga yang kira-kira bisa digunakan untuk penyelesaian ini. Dan kalau dari sisi pengadilan kita dapati pengadilan agama, ya. Pengadilan agama ini di setiap daerah ada, ya, setiap provinsi ada. Ya. Tetapi tantangannya, ya kita patut bergembira, Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan terobosan baru yang disebut dengan GS. GS juga apa? Gugatan sederhana. Jadi berbiaya ringan dan cepat, maksimal 25 hari. Ya, tapi tantangannya apa? Tantangannya memang putusannya cepat, tapi eksekusinya bisa juga lambat. Ya, selanjutnya kita sampai kepada tahap akhir pembahasan kita sengketa bisnis syariah ini, yaitu kesimpulan kuliah pada hari ini. Ada 3 hal yang digarisbawahi. Yang pertama, kepatuhan kontrak. Ini menjadi pemicu ketika salah satu pihak tidak patuh, potensi menjadi sengketa. Yang kedua, dualisme solusi bisa dipilih apakah litigasi maupun non litigasi atau arbitrase. Dan yang ketiga, ini roh moderasi beragama itu harus menjadi pedoman, yaitu tawazun, ya, tasamu, ya, di dalam penyelesaian bisnis syariah. Selanjutnya kita akhiri, ya, kuliah ini ada penugasan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu tugas kelompok
resume modul mata kuliah ya, yang nanti akan dipresentasikan di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi. Hidup ketiga. Sudah selesai. Itu deh. Nanti jawab. Sudah selesai ya.